Saya Siska Suwitomo menemani akhir pekan Anda. Pagi ini saya akan memperagakan seperti biasanya 4 resep untuk sajian arisan atau menjamu tamu. 4 resep ini antara lain, pertama adalah cumi goreng saus tartar, kedua tenggiri dengan ditusuk serai, ketiga risoles keju, dan yang keempat hidangan penutup puding pesta. Bagaimana, Anda sudah siap untuk mencatat resepnya? Saya mulai dulu dengan resep yang pertama, cumi goreng dengan saus tartar. Untuk membuatnya, di sini saya telah menyiapkan air kapur sirih sebanyak 1 sendok makan, kemudian tambahkan 500 ml air. Kemudian juga kita menyiapkan cumi, kita pilih cumi yang telah dibersihkan, kemudian dipotong bentuk cincin. Dan untuk saus tartarnya, di sini saya menyiapkan mayones, mustard, potongan acar mentimun, dan peterseli cincang. Kemudian nanti kita juga menambahkan pada bumbu cumi ini garam dan sedikit merica bubuk. Cumi ini nanti akan kita panir. Jadi proses memanir kita mempergunakan telur, tepung terigu, dan tepung roti. Sekarang bagaimana cara untuk membuatnya? Saya akan mempersiapkan dahulu. Sekarang untuk membuat cuminya terlebih dahulu, kita memilih cumi yang besar, bersihkan dahulu, kemudian cuci bersih. Kita memotongnya bentuk cincin, kita potong seperti ini. Kita potong seluruhnya, kemudian setelah seluruhnya dipotong, kita rendam. Bagian yang paling penting adalah merendam dengan air kapur sirih agar cumi goreng ini mempunyai rasa atau gigitan yang istimewa. Jadi tidak lemes tapi kenyal dan enak. Nah, sekarang saya masukkan dalam air kapur sirih. Kita merendamnya hingga seluruh cumi ini tertutup oleh air. Jadi terendam, diamkan kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, kita cuci bersih kembali dan tiriskan. Hasilnya seperti ini. Kita sisihkan. Kemudian, segera saya akan menyiapkan untuk memanir. Telur, kita kocok lepas dahulu. Telur ini, bila kita kocok lepas, biasanya ada bagian yang kental. Bagian yang kental telur ini, untuk mengatasi supaya halus larutannya ini, kita dapat saring. Kita saring dahulu. Nah, sekarang kita lihat ke tepung terigu. Tepung terigu ini beri sedikit garam, kemudian merica bubuk, aduk rata dahulu. Setelah rata, siapkan seperti ini. Kita lumuri dahulu cumi dengan tepung. Kita lumuri dahulu. Kemudian satu persatu kita masukkan ke dalam adonan telur. Celupkan sebentar dalam adonan telur. Kemudian tiriskan seperti ini. Dan lumuri dengan tepung roti. Kita lumuri tepung roti. Hasilnya seperti ini. Kita lihat. Sisihkan dahulu. Kembali dari cumi yang telah dilumuri oleh tepung rata, celupkan ke dalam telur. Sebentar, angkat, tiriskan seperti ini. Kemudian lumuri dengan tepung roti. Dan lakukan terus hingga adonan ini selesai diberi tepung panir. Kemudian setelah semuanya selesai, kita menyimpannya dalam lemari es selama 1 jam. Setelah 1 jam, kita siap untuk menggorengnya. Siapkan dahulu minyak panas. Sementara menunggu minyaknya panas, saya akan membuat untuk sausnya, saus tartar. Saus tartar ini kita membuatnya dari mayones, kemudian tambahkan mustard sedikit,
sedikit garam, merica bubuk, kemudian aduk rata. Tambahkan potongan acar mentimun, peterseli cincang, aduk rata. Nah, seperti ini untuk sausnya. Kita sisihkan dahulu. Siapkan dahulu wadah untuk beri hiasan. Nah, sekarang saya akan menggoreng cuminya. Kita lihat minyak telah panas. Kemudian kita goreng cumi ini. Goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah berwarna kecoklatan, segera angkat. Tiriskan dahulu. Lakukan terus hingga seluruh cumi ini kita goreng. Nah, sekarang untuk penyajiannya. Kita tata dalam pinggan atau piring. Sajikan segera selagi hangat. Resep yang kedua ini tenggiri tusuk serai. Di sini bahan yang saya siapkan antara lain daging tenggiri, ikan tenggiri yang dihaluskan, kemudian juga udang yang dihaluskan atau dicincang kasar, kemudian tepung sagu, saus tiram, bawang putih ini cincang halus, kemudian tumis sebentar dengan minyak dan kita pergunakan bersama minyaknya nanti. Dan di kelompok yang kedua ini, di sini juga ada daun bawang yang diiris, kucai yang diiris, kemudian batang serai yang telah kita bersihkan, telur, kemudian di sini ada garam, merica bubuk, dan gula pasir. Sekarang bagaimana cara untuk membuatnya? Untuk membuatnya, di sini semua bahan akan saya campur menjadi satu. Ikan tenggiri yang telah dihaluskan tadi, kita campur dengan udang yang dihaluskan atau dicincang kasar. Kemudian tambahkan bawang putih tadi yang telah ditumis sebentar, cincang, kita pergunakan dengan minyaknya. Aduk rata. Tambahkan di sini saus tiram, kemudian tepung sagu, aduk rata dahulu. Kemudian setelah rata, kita tambahkan telur, daun bawang, aduk rata, kucai, aduk rata dahulu kucai ini, beri sedikit garam, merica bubuk, gula pasir, campur, aduk rata. Untuk membentuknya, kita siapkan selembar plastik, beri sedikit minyak untuk memudahkan. Kemudian ambil sesendok adonan, letakkan batang serai ini di tengahnya. Kemudian kita bentuk. Seperti ini. Siapkan dahulu, sisihkan, kita ambil lagi 1 sendok makan, pipihkan, kemudian
beri serai, batang serai yang telah dicuci bersih tadi, kemudian bentuk. Kita dapat membentuknya bulat, panjang, ataupun bola-bola. Sisihkan dahulu dan lakukan terus hingga seluruh adonan ini habis. Juga kita menyiapkan minyak untuk menggorengnya. Setelah berwarna kecoklatan, kita lihat seperti ini. Segera angkat dan tiriskan. Sekarang untuk penyajiannya kita siapkan piring, tata, tenggiri tusuk sate ini kita sajikan hangat. Jadi setelah selesai digoreng, tiriskan, segera sajikan, tambahkan saus cabai botolan atau saus tomat ataupun mayones. Telur taruh tengah dulu, gini, telur kocok pelan-pelan. Nah ini terus air Mbak, tuangkan air. Nah ini kocok, gampang kok Mbak. Ini air kita aduk rata, terus ini kurang lebih 2 sendok makan. Udah deh siap. Pakai minyak supaya nanti gampang untuk ini, untuk apa? Membuat kulitnya. Nah sekarang udah siap adonannya, kita buat dadarnya yuk. Ini yang kecil aja, yang 18 cm, wajan pipi. Nah ini anti lengket. Udah panasin. Langsung kita udah panas, ambil sesendok sayur, taruh. Satu takaran aja yang satu yang tipis aja. Nah ini kita tunggu sampai matang. Sampai matang. Daging asap ini kita potong menjadi 4 bagian. Potong 4 seperti ini. Nah kalau sudah, sekarang kita pakai Mbak Ida lihat ya. Bentar Mbak Siska, saya mau nanya nih, kayaknya kok macam-macam ya craftnya. Yang mana nih yang kita pakai? Nah Mbak Ida, untuk ini apa? Untuk membuat kroket atau membuat risoles ya kita. Risoles ini kita pakai keju craft yang single. Nah karena kita juga akan memotong menjadi 4 bagian, jadi kita ambil satu nih ya. Ini kita potong. Ini untuk memudahkan supaya kita mendapatkan bentuk yang cantik seperti ini. Nah ini gini. Nah ini kita potong. Siapkan dulu. Kita ambil 2 dulu ya, 2 slice. Nah, ini potong 4. Potong 4 ini yang sama. Ini potong 4. Lalu ini separuh lagi. Nah sekarang kalau sudah dipotong 4, kita ambil 1 lembar ini supaya mendapatkan bentuk segi 4. Terus tambahkan 1 lagi begini. Nah sekarang udah kan? Sekarang kita ngelipat 1 bentuk amplop. Ini kan ada putih telur yang kita pakai nanti untuk ini memanir ya. Kita ambil dulu. Nanti ini pakai dulu putih telurnya gini. Nah untuk lemnya. Terus persis segi 4 seperti ini. 1 lagi. Terus ini 1 lagi. Kalau sudah rapat, balik. Seperti ini. Sekarang simpel ya. Sekarang lagi, ambil 1 lagi. Ini, terus taruh 1 gini. Terus ini, kalau misalnya kebesaran, ini dilipat aja. Ya, perkecil supaya untuk tidak merobek ini kulit. Kulitnya supaya tidak robek. Taruh ya. Ini, terus ini. Persis mengikuti bentuk dari kejunya. Ini lemnya putih telur dulu. Sekarang langsung dicelupin. Nah, celupin mana ini? Celupin sebentar. Nah, pakai garpu gini. Terus biar netes. Nah, jatuh lagi. Mau berenang lagi. Berenang lagi. Nah, ini udah langsung kita taruh di sini, Mbak. Nih. Nah, kita coating, kita beri panir seperti ini. Sekarang kita sudah siap untuk menggoreng. Pakai minyak panas,
minyak penggorengan seperti ini aja kita pakai minyak. Nah, ibu-ibu terima kasih. Dan pemirsa tetaplah di tempat. Setelah pariwara berikut ini saya akan kembali dengan satu resep. Membuat puding pesta ini saya menyiapkan juga untuk membuat sausnya. Di sini bahan yang saya siapkan puding pesta 1 kemasan, kemudian air, dan untuk membuat sausnya di sini saya menyiapkan susu cair, kuning telur, gula pasir, tepung maizena, kemudian hiasannya nanti kita mempergunakan buah stroberi segar, dan untuk aroma dari sausnya saya memberikan sedikit garam bila suka. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Untuk membuat puding pesta ini, puding pesta dengan rasa coklat, kita hanya memerlukan air. Air sebanyak 500 ml, saya didihkan dahulu. Setelah air mendidih, kita mempergunakan whisk seperti ini, kocok dan campurkan. Perlahan-lahan masak selama kurang lebih 5 menit. Tuangkan perlahan-lahan. Jadi dalam mangkok yang kecil, mangkok puding, kita pun dapat memindahkan ke dalam gelas. Seperti ini. Kemudian beri saus, kemudian kita hias dengan krim kocok, beri hiasan stroberi, kemudian daun mint, dan sajikan. Dengan selesainya resep yang keempat tadi, selesai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini.